Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku tafsir salat. Dan insya Allah kita akan membahas tentang fikih takbir intikal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 130. Al-intikal Al-intikal artinya perpindahan. Disebut sebagai takbir intikal karena takbir ini dilakukan ketika melakukan gerakan berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Sehingga takbir ini berada di antara dua rukun. Dalil mengenai takbir intikal disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', thumma yaqulu wa huwa na'ib wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu mithla dzalika fis salati kulliha hatta yaqdiyaha." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau bertakbir, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan hina yaqumu, ketika beliau berdiri, berarti takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir lagi hina, ketika beliau ruku', artinya bergerak menuju ruku'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, berarti lafaz sami'allahu liman hamidah itu dalam proses berdiri. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu dalam posisi berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu setelah beliau berdiri sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalimat sami'allahu liman hamidah tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW dalam posisi berdiri. Tapi beliau pasti lakukan dalam proses berdiri, bukan dalam posisi berdiri. Sehingga beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lalu ketika berdiri baru membaca Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau membaca takbir ketika beliau turun sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya, yaitu duduk di antara dua sujud. Summa yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Dan bertakbir lagi ketika duduk. Summa yaf'alu mithla dzalika fis salati kulliha hatta yaqdiha. Dan beliau lakukan seperti itu dalam salat beliau sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, dan nanti kita akan ulang-ulang bagian itu ya, bahwa takbir intikal sebagaimana namanya itu dilakukan dari rukun ke rukun. Sehingga takbir itu di antara dua rukun. Takbir itu dilakukan di antara dua rukun. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukum takbir intikal. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir intikal.
Pendapat pertama mengatakan bahwa takbir intikal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Jumhur di sini selain Hambali. Dalam masalah hukum takbiratul ihram, yang pertama adalah dianjurkan adalah pendapat jumhur selain Hambali. Bahkan Al-Baghawi menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa takbir intikal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Takbir yang wajib hanya takbiratul ihram. Al-Baghawi mengatakan, ittafaqat al-ummatu ala hadhihi takbirat wa ya thintani wa ishruna takbiratin fi arba'i raka'atin wa kulluha sunnah illa takbiratul ula fa innaha fardhu. Umat Islam sepakat menetapkan semua takbir dalam salat yang jumlahnya ada 22 takbir untuk salat 4 rakaat. Semuanya adalah sunnah kecuali takbir yang pertama yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram. Namun pernyataan ijma ini dibantah oleh An-Nawawi mengingat adanya pendapat beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa takbir intikal hukumnya wajib. An-Nawawi menjelaskan bisa jadi Al-Baghawi tidak mengetahui adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Sehingga kalau ada khilaf tidak boleh kita sebut ijma' atau sepakat mereka dalam satu kaul tertentu, dalam satu pendapat tertentu. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Takbir intikal hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat ulama Hambali. Kemudian pendapat Ishaq bin Rahuyah, sebagian ulama Zahiriyah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Lajnah Daimah. Ibnu Qudamah mengatakan, wal masyhuru an Ahmad anna takbiral khafdi war raf'i wa tasbihir ruku'i was sujudi wa qawlu sami Allahu liman hamida wa qawlu rabbighfirli. Yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa takbir naik turun ketika sholat. Turun baca takbir, naik baca takbir. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Serta mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wal rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, dan ucapan rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, serta melakukan tasyahud awal menurut pendapat Imam Ahmad dalam qaul yang masyhur adalah wajib. Wa huwa qaulu Ishaq wa Dawud, dan itu merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Az-Zahiri. Dan pendapat inilah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah mengatakan dalam salah satu fatwanya, takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salah. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban salat fi as-sahih qaulail ulama. Menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama. Kemudian dikasih catatan, man tarakaha au syai'an minha. Siapa yang tidak melakukan takbir intikal dalam semua salat. Au syai'an minha, atau meninggalkan salah satu dari takbir intikal. Muta'ammidan, secara sengaja. Batalat salatuhu, maka salatnya batal. Wa man tarakaha nasiyan, tapi siapa yang meninggalkannya karena lupa, wajib alaihi sujudus sahwi, maka wajib untuk sujud sahwi. Sehingga ketika proses rukuk dia tidak takbir intikal, langsung rukuk gitu ya. Ketika i'tidal juga sama, langsung berdiri. Sujud sama, dia diam saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Maka menurut pendapat Lajnah Daimah dan pendapat Ishaq bin Rahuyah serta beberapa ulama yang lainnya,
bahwa praktek seperti ini bisa membatalkan salat. Dalil pendapat yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, di mana bagian dari kebiasaan Nabi SAW ketika sholat adalah melakukan takbir intikal. Sebagaimana kata Abu Hurairah, karena Nabi SAW Nabi SAW yukabbiru hina yarka. Beliau bertakbir ketika turun ruku. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbah. Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya untuk i'tidal. Wa yukabbiru hina yahwi lis sujud, dan beliau bertakbir ketika turun sujud, dan begitu seterusnya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW ketika salat, dan kita diperintahkan untuk mengikuti cara salat Nabi SAW. Beliau bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Dan salah satu di antara kaidah dalam mazhab Hambali, bahwa jika ada sebuah bacaan atau gerakan dalam salat yang itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, indikasi kalau itu wajib. Sehingga misalnya Nabi SAW setiap kali salat melakukan itu. Itu indikasi kuat kalau itu adalah sesuatu yang wajib. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kapan takbir intikal dilakukan. Sebagaimana namanya, takbir ini adalah takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Sehingga takbir ini dilakukan ketika proses bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi menjelaskan, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertakbir ketika turun sujud. Beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya. Hadza dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakati. Ini merupakan dalil bahwa takbir intikal tadi menyertai gerakan tersebut. Gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun berdiri, i'tidal ke rukun sujud. Dari berdiri ke ruku. Dan bahkan beliau mengatakan, wa basatahu 'alaiha. Dan bacaan takbir itu dibentangkan selama proses perpindahan. Dibentangkan selama proses perpindahan. Faya beda'u bit takbir hina yashra'u fil intikal ila ruku'. Sehingga takbir dimulai ketika sudah mulai berpindah sampai sempurna ruku'. Allahu Akbar. Dibentangkan selama proses perpindahan. Sehingga kalau proses perpindahannya cukup jauh, dari mulai berdiri ke turun, Allahu Akbar, dia dipanjangkan. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Sekarang kita akan beralih ke referensi mazhab Hambali. Dalam Matalib Ulin Nuha dinyatakan, wa mahallu takbiril intiqal wat tasmi' baina ibtida'i intiqalin wa intihaihi. Tempat takbir intikal dan ucapan sami Allahu liman hamidah di antara mulai berpindah sampai selesai. Artinya mulai perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Yajibu an yakuna at-takbiru fi ma bainal intiqali wal intiha. Hatta qala al-fuqaha'u rahimahumullah, law bada'a bit takbiri qabla an yahwiya aw atammahu ba'da an yasila ila ruku'i fa innahu la yujzi'u.
wajib melakukan takbir intikal antara mulai berpindah sampai selesai. Di antara dua ini. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, rahimahumullah, kalau ada orang yang sudah mulai takbir intikal sebelum dia bergerak turun, atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna ruku', fa innahu la yujzi'uhu, maka tidak dihitung sebagai takbir intikal. Baik. Sering kita jumpai seperti itu ya. Ada imam yang baru mengucapkan Allahu Akbar itu setelah sempurna bergerak. Allahu Akbar. Padahal beliau sudah ruku'. Ada juga yang sudah sujud. Allahu Akbar. Sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Ibnu Utsaimin, la yujzi'uhu, tidak sah sebagai takbir intikal. Karena dia dilakukan tidak pada tempatnya. Ini sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan saya pernah melihat langsung ya imam yang melakukan seperti ini. Karena saya di belakangnya, kemudian beliau ketika takbir intikal itu punya kebiasaan. Rukuk baru Allahu Akbar. Sujud baru sempurna sujud baru Allahu Akbar. Karena di posisi berdiri beliau sujud Allahu Akbar. Setelah sempurna sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan barangkali banyak kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Dan itu takbir intikal tidak pada tempatnya. Baik. Selanjutnya bagaimana hukum membaca takbir intikal yang tidak pada tempatnya tadi? Masih di atas sudah membaca Allahu Akbar terus turun. Atau sudah sempurna sujud baru membaca Allahu Akbar. Para ulama menyebutkan ada dua bentuk membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Pertama adalah membaca takbir intikal sebelum bergerak ke rukun berikutnya. Misal membaca takbir intikal sebelum bergerak turun sujud. Allahu Akbar, terus baru turun sujud. Yang kedua adalah membaca takbir intikal setelah berada di posisi rukun berikutnya. Misalnya takbir intikal setelah berada di posisi sujud. Berdiri dia diam aja. Turun sujud dia diam. Setelah sujud baru Allahu Akbar. Penjelasan yang semakna juga berlaku untuk tasmi', sami Allahu liman hamidah. Tasmi' harus dibaca bersamaan dengan proses bangkit i'tidal, bukan setelah berdiri sempurna baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Menurut ulama Hambali, membaca takbir intikal atau tasmi' tidak pada tempatnya, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Mustafa As-Suyuti, ini lain dengan As-Suyuti penulis kitab Jalalain ya. Kalau Mustafa As-Suyuti ini penulis Matalib Ulin Nuha. Beliau ulama Hambali, beliau mengatakan, wa in syara'a fihi qablahu, ay qabla syuru'ihi fil intikal, bi an kabbara li sujudin qabla hawiyihi ilaihi, au samma'a qabla raf'ihi min ruku'in lam yujzi'hu. Jika ada seseorang yang mulai membaca takbir intikal sebelumnya, maksudnya adalah sebelum dia mulai bergerak pindah rukun, misalnya dengan takbir untuk sujud sebelum bergerak turun sujud, atau membaca tasmi' sebelum dia mengangkat kepalanya masih dalam posisi ruku', sami Allahu liman hamidah, terus baru ruku', lam yujzi'hu, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Selanjutnya beliau mengatakan, au kammalahu ba'da intihaihi, ka'an atamma takbirar ruku'i fihi lam yujzi'hu li'annahu fi ghairi mahallihi. Atau dia
membaca takbir intikal setelah sempurna bergerak di posisi rukun berikutnya. Misalnya dia membaca takbir intikal ruku ketika di posisi ruku, maka tidak sah sebagai takbir intikal karena dia membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Sehingga kalau sudah ruku lalu dia membaca Allahu Akbar, ini tidak sah sebagai takbir intikal. Kamu sudah berada di rukun ruku. Berarti seharusnya bacanya adalah Subhana Rabbiyal Azim, bacaan doa ruku, bukan malah takbir intikal. Dan sekali lagi, seperti ini cukup banyak di masyarakat kita, di mana orang melakukan gerakan, ketika melakukan gerakan dia tidak membaca takbir apapun, tapi takbir itu dibaca setelah posisi sempurna. Di posisi sujud, baru membaca Allahu Akbar. Di posisi ruku, baru membaca Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ada nggak yang ditoleransi? Takbir intikal yang ditoleransi. Jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika sudah masuk ke rukun berikutnya, maka status takbir intikal yang dia baca masih dianggap sah. Kita ulang ya. Jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika masuk ke rukun berikutnya. Allahu Akbar. Maka status takbir intikal yang dia baca dianggap sah. Melanjutkan penjelasan Mustafa As-Suyuti. Falau kammalahu fi juz'in minhu ajza'ahu li'annahu lam yakhruj an mahallihi. Jika orang yang sholat menyelesaikan bacaan takbir intikal di sebagian posisi rukun, hukumnya sah karena tidak keluar dari posisi intikal. Allahu Akbar. Nah, pas barnya itu di ruku. Allahu Akbar. Nah, atau barnya sudah di posisi ruku. Allahu Akbar. Nah, tadi Allahnya di proses bergerak, tapi akbarnya di proses ruku. Kata beliau masih sah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fas-shawabu annahu idza ibtada'a at-takbira qabla al-hawa ila ruku'i wa atammahu ba'dahu fala haraj." Yang benar jika orang itu sudah mulai membaca takbir intikal sebelum turun ruku, lalu selesai setelah ruku sempurna, fala haraja, maka tidak masalah. Allahu Akbar, tidak masalah. Walau tada'ahu hinal hawa wa atammahu ba'da wusuli ila ruku' fala haraj. Dan jika dia sudah mulai membaca takbir ketika turun dan selesai takbir setelah sampai di posisi ruku', hukumnya boleh. Allahu Akbar. Jadi di ruku' dia membaca akbar. Ini hukumnya diperbolehkan. Jadi intinya boleh bagi imam misalnya ya, dia bergerak turun sujud. Allahu Akbar. Nah, akbarnya itu di posisi ruku'. Idealnya begini. Allahu Akbar, selesai itu di proses pergerakan. Tapi kalau misalnya ada yang masih membaca akbar setelah sempurna di posisi rukun berikutnya, ini masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih di takbir intikal ya. Sekarang apa konsekuensinya ketika orang salah posisi ketika membaca takbir intikal? Apa yang perlu dilakukan jika dia salah posisi? Takbir intikal yang tidak pada tempatnya menurut ulama Hambali statusnya tidak sah sebagai takbir intikal
Selanjutnya dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang bersikap tegas mengatakan, jika takbir intikal secara sengaja dilakukan tidak pada tempatnya, maka sholatnya batal. Dan jika dilakukan karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya tentang hukum takbir intikal dinyatakan, takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salati fi asahhi qaulail ulama. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban salat menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja, batal salatnya, dan kalau ditinggalkan karena lupa, wajib sujud sahwi. Tadi sudah kita singgung ini ya, pendapat Lajnah Daimah. Dan seperti yang kita tahu, Lajnah Daimah ini lebih condong kepada mazhab Hambali. Selanjutnya, bagi yang melakukan kesalahan dalam hal ini, di mana dia melakukan takbiratul ihram, takbir intikal tidak pada tempatnya, maka dimaafkan. Mengingat terlalu sering masyarakat melakukan kesalahan semacam ini. Dan akan menjadi masyaqqah, akan menjadi kesulitan yang besar jika sampai dihukumi membatalkan sholat atau harus sujud sahwi. Jadinya terlalu banyak orang yang harus sujud sahwi. Maka menurut pendapat yang kedua adalah pendapat karena pertimbangan masyaqqah. Umumul balwa. Kesalahan ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau dinyatakan bahwasanya orang yang melakukan kesalahan seperti ini harus sujud sahwi, maka akan terlalu banyak orang yang terkena kewajiban sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ali Al-Mardawi, ulama Hambali. Ada Al-Mawardi. Kalau Al-Mawardi ini ulama mazhab Syafi'i. Kalau Al-Mardawi ini ulama mazhab Hambali. Kalau Al-Maruzi itu muridnya Imam Ahmad. Dalam kitab Al-Insaf beliau menjelaskan kesalahan ketika takbir intikal. Lalu beliau mengatakan, wa yuhtamal ayyufa an dzalika li'anna at-taharruza minhu ya'suru. Dimungkinkan kesalahan ini dimaafkan. Karena untuk bisa lepas dari kesalahan ini cukup sulit. Wasahwu fihi yaksur. Dan banyak sekali orang yang lupa dalam masalah ini. Sehingga masyarakat misalnya diingatkan jangan melakukan takbir intikal setelah sempurna. Tapi mereka masih sering melakukan seperti itu. Karena kebanyakan kita ketika sholat itu mengikuti gerakan kebiasaan. Sehingga biasanya salah terus. Sudah dibenerin, nanti balik lagi seperti itu. Kecuali bagi orang yang berusaha untuk berhati-hati ketika sholat, sehingga jangan sampai mengulang kesalahannya. Fafil ibtali bihi awis sujudi lahu masyaqqah. Sehingga jika dihukumi batal atau harus sujud sahwi akan sangat menyulitkan. Dan dalam fatwa Islam, Islamqa ya, .info yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, pendapat kedua ini yang dinilai lebih kuat, sehingga orang yang salah takbir intikal tidak sampai dihukumi sebagai sesuatu yang batal. Wallahu a'lam. Namun kita ingatkan begini ya, bahwa sekalipun ini tidak sampai membatalkan sholat dan juga tidak mengharuskan orang untuk sujud sahwi, tapi bukan berarti kemudian boleh diremehkan. Sudah sangat selayaknya orang ketika melakukan takbir intikal, dia perhatikan bahwa takbir intikal itu di proses perpindahan, bukan di rukun. Kalau di rukun berdiri, rukun ruku, ini sudah beda rukun.
Sehingga orang ketika melakukan takbir intikal di posisi berdiri salah. Di posisi ruku juga salah. Tapi yang benar adalah ketika proses bergerak. Allahu Akbar. Agar takbir intikal itu terjadi pada tempatnya. Ada yang beralasan begini. Saya melakukan seperti ini tujuannya agar tidak agar membuat makmum tidak mendahului imam. Karena kalau saya sudah membaca Allahu Akbar di proses bergerak, biasanya makmum terus ikut-ikutan, langsung bergerak. Padahal saya belum sujud. Sehingga saya lakukan ini tujuannya biar makmum tidak ikut bergerak. Baik. Kita bisa siasati sebenarnya ya. Maksud Anda baik. Cuman ini bisa mengkhawatirkan bagi keselamatan sholat imam. Mengingat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika takbir intikal itu tidak pada tempatnya batal, dan jika disengaja bisa membatalkan sholat. Makanya sebaiknya usahakan takbir intikal itu tidak sampai di posisi rukun berikutnya. Sehingga Anda bisa pakai yang standar yang ditoleransi. Kata Mustafa As-Suyuti tadi ya. Kalau misalnya sudah mulai bergerak, sudah mulai membaca takbir ketika proses bergerak, lalu akbarnya berada di rukun berikutnya, insya Allah tidak masalah. Sehingga saat sujud ya, yang agak lama kan sujud. Pada saat bergerak diam aja dulu. Begitu mendekati sujud baru Allahu Akbar. Nah insya Allah nggak bakalan ada yang mendahului kalau seperti itu. Ya. Jadi saat bergerak diam dulu. Baru Allahu Akbar. Nggak terlalu lama. Tapi kalau dari atas berdiri dari i'tidal ya. Allahu Akbar. Ya itu makmum sudah pada ngikuti itu. Bahkan ada yang mendahului imam. Sehingga sebaiknya tunggu dulu. Ya. Agak ke bawah baru mengucapkan Allahu Akbar. Insya Allah makmum gak ada yang ngikutin kecuali setelah dia mendengarkan Allah. Baik. Dan bagi makmum kita ingatkan begini. Makmum itu mulai proses bergerak setelah imam selesai mengucapkan kata bar. Setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Loh kok bisa Pak? Karena makmum itu bergerak setelah imam berada di posisi rukun berikutnya. Agar tidak terjadi membarengi imam. Sehingga para ulama mengatakan begini. Gerakan makmum terhadap imam itu ada 3. Gerakan makmum terhadap imam ada 3. Pertama, mendahului. Ini perbuatan kesalahan bahkan bisa membatalkan sholat. Makmum yang mendahului imam batal sholatnya. Sebagaimana makmum yang berada di depan imam batal sholatnya. Sehingga misalnya ini orang sholat berjamaah, lalu ada makmum yang berada di depan imam. Ini imam, ini makmum, dia berada di depannya imam. Batal sholatnya. Ada sebuah masjid ya. Ini mihrabnya, masjid begini ya. Ini imam di sini, makmum ya. Masjid ini penuh. Lalu ada orang yang buat soft di sini. Gimana nasib sholat orang ini? Batal sholatnya. Karena dia sholat di depan imam. Maka sebagaimana sholat di depan imam tidak sah, demikian pula melakukan gerakan mendahului imam juga tidak sah. Bisa membatalkan sholat.
Nah, yang kedua adalah membarengi imam. Ini juga dilarang. Tapi apakah sampai batal? Wallahu a'lam. Dan ada sebagian yang mengatakan sampai batal. Yang ketiga, terlalu telat dari imam. Ini juga dilarang. Kenapa dua ini dilarang? Karena dia sebenarnya tidak melakukan iktimam. Dia tidak melakukan iktimam dengan sempurna. Dia tidak mengikuti imam dengan sempurna. Maka dia dilarang. Terlalu telat menyebabkan gerakan sholat itu jadi tidak seragam. Sehingga baik membarengi maupun telat, keduanya dilarang. Sehingga tiga ini semuanya salah. Tiga ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh makmum ketika bergerak bersamaan dengan imam. Ada yang mendahului, ada yang membarengi, ada yang telat. Yang benar apa? Yang benar adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Dan disebut mengikuti itu jika imam sudah selesai, imam sudah sempurna, berada di posisi gerakan sempurna, makmum baru mengikuti. Sehingga kalau imamnya ruku, Allahu Akbar, makmum baru ruku, Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud mengikuti imam. Dan Nabi SAW perintahkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Baik. Sehingga harus mengikuti imam, tidak boleh membarengi, mendahului ataupun telat. Nah, selanjutnya acuan kita apa? Anda bisa gunakan suara, makmum bisa gunakan suara. Maka baru bergerak setelah imam selesai mengucapkan bar. Anda bisa tiru pelajaran dalam kegiatan baris berbaris ya. Coba di Nah. Baik, kita lanjutkan. Anda bisa tiru dalam kegiatan baris berbaris. Orang melakukan kegiatan baris berbaris. Ada komandan ya. Komandan ini imamnya kan. Dia melakukan gerakan. Perpindahan gerakan dipandu oleh komandan. Hadap kanan. Ya. Apakah pasukan sudah hadap kanan? Belum. Pasukan ngapain? Tunggu sampai selesai komandan mengucapkan gerak. Nah, barulah pasukan bergerak hadap kanan. Sehingga ketika komandan baru mengucapkan kanan. Nah, kanan ini kan N-nya panjang gitu ya. Apalagi menggema, hadap kanan, nah menggema ya. Baru ketika dia mengatakan gerak, kita baru bergerak. Coba kalau ada pasukan, hadap kanan, mereka sudah pada hadap kanan. Kira-kira gimana? Pasti dimarahi sama komandannya. Loh tadi kita sudah disuruh hadap kanan. Tunggu dulu. Sampai bar, nah itu barulah kamu menghadap kanan. Kalau belum sampai seperti itu tidak boleh. Harus tunggu dulu sampai selesai baru menghadap ke arah yang ditentukan. Nah, gunakan teori seperti ini juga dalam sholat. Sehingga ketika imam mengucapkan Allah, ini belum bergerak, tunggu dulu. Begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, terdengarlah suara bar, baru makmum bergerak.
Nah, kita perlu berlatih untuk menjadi makmum yang sabar. Karena biasanya makmum itu, kenapa makmum mendahului imam atau membarengi imam? Sebab terbesar makmum mendahului imam dan membarengi imam adalah karena tidak sabar. Sebabnya ini. Kok membarengi imam kenapa? Dia nggak sabar. Kenapa dia mendahului imam? Nggak sabar dia. Makanya rata-rata makmum ketika melakukan gerakan sholat itu sudah ancang-ancang. Ini yang sering kita lihat. Sehingga ketika dalam proses berdiri. Misalnya imam membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba imam baca, di depan saya ada imam. Di depan saya ada imam, baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum itu sudah lepas tangan. Loh Pak, kenapa lepas tangan? Imam belum selesai baca surat. Ya sebentar lagi kan rukuk toh Mas. Ya, makanya dia sudah ancang-ancang, makmum sudah lepas tangan. Begitu ya. Bapak Ibu bisa saksikan ya. Banyak sekali makmum ketika imam sudah mendekati di ujung surat, walam yakul lahu kufuwan ahad, makmum itu sudah lepas tangan. Ternyata imamnya melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Makmumnya balik lagi, angkat tangan lagi, bersedekap lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika sampai di akhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dia sudah lepas tangan. Ancang-ancang. Kenapa kok ancang-ancang Pak? Saya tahu Mas, sebentar lagi ini mau ruko. KP yang ngerti toh Pak. Baca surat ya mesti ruko. Masa sujud? Ya makanya itu saya ancang-ancang. Nggak perlu ancang-ancang. Nikmati saja gerakan sholat itu. Sehingga Anda bisa tetap bersedekap. Nikmati bersedekap. Sabar dulu ya. Lalu imam Allahu Akbar, kita baru bergerak Allahu Akbar. Jangan kemudian imam belum Allahu Akbar, kita sudah ancang-ancang. I'tidal juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Dan makmum berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu Masya Allah. Makmum sudah agak condong dikit sambil benerin celana kan. Ditarik ya celananya kan. Sambil benerin celana. Ancang-ancang mau turun. Sujud. Sehingga dia begini. Terus berdiri dulu. Diam dulu dia. Baru setelah mendengar Allahu Akbar langsung turun. La haula wala quwata illa billah. Dan saya pernah jadi imam berdua ya. Makmum saya seperti itu. Saya masih berdiri, dia sudah ancang-ancang mau turun. Loh, saya masih berdiri. Saya jadi imam, dia makmum. Dia sudah ancang-ancang mau turun. Begitu saya turun, Allahu Akbar, dia barengi akhirnya. Dan itu kesalahan besar yang terjadi dalam salat berjamaah, di mana makmum senengannya barengi imam. Padahal itu termasuk di antara praktek yang dilarang. Maka sekali lagi pesan kami adalah jadilah makmum yang sabar. Jadilah makmum yang sabar. Enggak perlu ancang-ancang. Nikmati saja. I'tidal kok lama Pak i'tidalnya? Kalau nunggu imamnya turun sujud Allahu Akbar sampai bar itu masih lama. Enggak apa-apa, nikmati i'tidal. Baca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, diulang-ulang. Begitu imamnya bar, silahkan kita turun sujud. Tapi mungkin Anda akan jadi terlihat telat gara-gara banyak jamaah yang mereka sudah ikut barengi imam, disebabkan karena ketidaktahunya tentang masalah ini, sehingga mereka bergerak bersamaan dengan gerakan imam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai tambahan dari materi terkait posisi makmum yang mereka tidak boleh mengikuti imam.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.